Oke guys, balik lagi di channel gue Adi Priyo. Jadi di sini gue bakal nyobain lagi trading kayak kemarin yang gue lakuin. Dan kali ini gue bakal nyobain Kamit lagi yang trading, tapi dia kali ini tradingnya pakai indikator. Oke. Siap nggak lu, Cuk? Siap. Siap. Sebenarnya lebih rumit ini. Tapi gue aturin dulu untuk indikatornya. Gue setting dulu. Siap. Oke. Pertama yang kita pakai biasa, kita pakai di harga rata-rata MA5. Kenapa tuh MA5? Berarti kita nebak pergerakan 5 candle. Oke. Ya man. Itu masih inget? Iya. Gue masih muda, Cuk. Kita pakai rata-rata lagi. Yang kedua kita pakai rata-rata di 20. 20 periode nih. Yoi. Kenapa nggak 40? Kenapa nggak 30? Ini yang terakhir. Yang terakhir kita pakai 40. Oh, iya, maksudnya bedanya apa? Untuk bedanya biasanya dia ngebuat tren, nanti kalau ada persilangan kayak gini kita kelihatan nantinya, berarti dia trennya mulai naik kalau MA5 nya naik kayak gitu. Ini kita kasih warna biru. Paling efektif tuh berarti ini ya? Nah ini juga efektif, cuma kalau secara parabolik ini juga kita efektif. Kenapa gue bisa bilang efektif? Karena kalau dia titik-titiknya di bawah pasti dia trennya naik. Nih tuh buat contoh ya. Dan ini yang terakhir. Wait a minute. CCI. Oke. Ini kalau CCI gue ngambil periode di periode 10. 10 candle berarti. Yo man. Overbought gue kasih warna hijau. Oversold biasa gue kasih warna merah lagi. Terserah lah warna lah. Nah terserah pokoknya. Suka-suka lulu aja deh. Nah, lu suka warna pink kayak cewek ya udah. Emang apa sih nggak boleh? Sisi kibuan lu muncul kan? Siap. Nah ini kan udah kelihatan semua. Tuh kan. Ini CCI, MA, indikator udah kepakai semua. Terakhir kita buka pasarnya kan. Oke, kita bakal bukain pasar dulu yang 80% ke atas. Kenapa tuh 80% ke atas? Biasa biar profitnya kita gede. Oh gitu. Kalau kompensasi berasa profitnya. Kalau nggak untung ya berasa ya. Yo iya. bisa. Nah, gua pilihin pasar ya kali ini. Pertama gua pilihin pasar dulu bentar. Oke, kita main di euro aja. Sekarang lu yang main, lu yang ngebaca. Nah, 14.000 nih. Kita ngebaca CCI. Jadi kalau CCI-nya itu kan garis putih nih. Nah, itu udah mulai ke bawah. Berarti nanti lu open posisi bawah udah nggak apa-apa sekarang open posisi bawah. Oke. Coba nih. Wah, delay ya. Iya, delay. Tapi nggak apa-apa kalau kita udah kepasang di atas kalau udah lu pencet. Nah, di 14.000. Dan ini kalau CCI-nya ntar nih di bawah nih, yang ini kan. Yang ini coba, yang ini kan. Jadi kita nanti yang ini. Yoi. Ini berarti naik nih trennya. Nah, trennya naik karena dia apa? Dia habis ngebentuk lembah warna merah. Oh, gitu. Siap. Ini kan di atas ya. Oke. Terus gue denger ada garis support, ada apa tuh, apaan sih? Nah, kalau support itu tuh kayak gini nih, contoh. Ini yang kita bilang support di sini nih, support. Kenapa bisa gue bilang support? Karena saat dia sampai sini dia bakal mantul ke atas. Itu udah pasti ya? Udah pasti. Itu namanya support terkuat. Dan kalau yang di sini namanya resisten. Paling tinggi. Paling tinggi. Dia nggak kuat ngelewatin tinggi lebih dari ini. Ini bisa buat patokan juga. Tapi sekarang dia udah di candle berikutnya kan dia udah ngelewatin nih resisten yang ini. Nah, kemungkinan dia bakal trennya turun. Kita profit nih. 14.000. Nah, CCI masih turun, open posisi bawah aja lagi. Nggak apa-apa. Nah, siap, lumayan nih. Jangan lupa kalau kita loss di 14.000 kita siapin kompensasi. Itu udah jago. Udah 2 kali pertemuan kan. Kemarin kan kita habis profit banyak, habis makan nasi padang. Terus apa nih kalau kita profit kali ini? Bentar ya. Nasi Makassar ada nggak sih? Nggak ada. Goblok. Siapa tahu ada kan. Traktir ngopi deh, gue traktir ngopi di kafe deh. Siap. Oke, siap. Oke. Hitung bareng-bareng ya. Aduh. 10, 9, 8, 7. Nah, open posisi atas karena sisi A-nya udah mulai naik. Pencet aja. Oke. Nungguin 32. Yoi.
Kita loss tadi ya. Tadi saldo awal berapa? 1.500.000 500-an. pas ya. Oke. Lo antisipasi siapin kompensasi di 88.000. Tapi kalau ini gue bilang profit sih. Kenapa Kenapa? bisa gue bilang profit nih? Di sini CCI-nya gue gedein ya. Iya, yes. Di sini CCI-nya dia udah mulai naik. Bentuk naik ya. Garis putihnya udah bentuk naik. Berarti turunnya cuma sementara, koreksi namanya. Kadang nih ada nih kayak gini, pernah gue lihat kan. Ini apa namanya tadi? Garis apa ini? Sar parabolik. Sar parabolik ini kan di sini tuh, di atas nih. Nah, Terus tiba-tiba dia tuh udah turun ke sini. nah, Terus cuma berapa candle, mungkin 2 apa ya? Nah, itu 2 atau 3, berarti koreksi. terus dia naik lagi. Itu namanya koreksi. koreksi. Karena trennya dia masih naik. Contoh kayak ini, kita kan sar paraboliknya masih di atas. Kita profit lagi. 14.000 jangan lupa. Siap. Ntar lupa, buntung kita cuy. Ini 14.000 ya? 140.000. Nah, oke. Pasang aja open posisi atas. Nah, telat jangan dulu. Kenapa telat? Ya dia udah naik tinggi, harusnya tadi waktu dia ngebentuk candle merah di sini nih. Oh, siap. Nih. Nih kita open posisi atas nggak apa-apa lah. Alah. Sia. Kebawa ke atas nih pasti nih open posisinya. Ini udah low click kan? Udah. Belum. Udah delay. Belum. Masa sih? Belum. Ya udah, untung kalau belum kan. Udah. Nanti kita pencet ke atas lagi. Nanti di menit 32 ya. Ke atas. Karena dia masih tuh. Dia masih ke atas. Harusnya satu kali lagi dia nih bakal naik, habis itu turun trennya. Halo, bentar. Oke. Ngatasin delay-nya emang kayak gitu ya, harus. Atas nilainya. Siap. Siapin kompensasi 35.000. Nasi. Pokoknya habis itu harus komen terus ya. Nyiapin komen weh. Jadi gue kali ini nggak kayak biasanya, gue nggak bakal ngambil profit banyak. Gue ngambil profit secukupnya aja. Buat makan. Buat ya Ngopi. yang cukup lah yang penting. Karena kalau kalian lihat dari video gue yang awal, deposit gue yang pertama kan 1 juta tuh, dan ini udah jadi 1.500.000 karena untuk labanya sendiri belum gue ambil sama sekali kan. Kenapa nggak gue ambil? Biar kita kompensasinya bisa lebih banyak. Tuh masih ingat loh. Kadang kalau kita udah dapat banyak nih, Nah, musuh kita tuh cuma apa cuy? Psikologi kita. psikologis lah, bener lah. Kadang kita Psikologi. tamak, bener banget. Tamak sih, namanya manusia juga. Udah lu siapin kita profit nih 14.000. Langsung di main juga bisa ya kan? Lupa. Naik ke atas. Ke atas lagi nih. Atas lagi nggak apa-apa. Ke bawah. Ke bawah, Ini kan sisi A-nya udah ke bawah. Sorry. Weh, jadi jago lu sekarang. Anjay. Nggak apa-apa lah. Anjas. Nah, siapin. Kalau untung nih rezeki berarti ya kan. Kalau kayak gini bisa koreksi nggak sih dia? Kalau udah di atas ini nggak bisa ya? Maksudnya bisa koreksi gimana? Bisa tiba-tiba kan satu kali turun lagi terus di atas terus ke bisa. atas. Bisa ya? Kan ada mouse, kenapa gue pakai tangan ya tadi ya? Lupa gue. Ini kalau dia naik ternyata kita hoki. Masih belum. Kalau bola tuh masih belum. Dah balik lagi ke 14.000, pencet min. Nah, tekan tombol min, oke? Buat yang nggak tahu tombol main langsung ke 14.000. Nah. Sip. Siap. Udah mulai jago nih. Open posisi atas, bawah. Malah atas, sisi A-nya udah ke bawah soalnya. Nah, sip. Kita udah dapet di atas, kita delay, udah dapet di harga paling tinggi tuh. Nah, kita jangan lupa siapin kompensasi lagi. Jadi selain lihat waktu juga lihat candle nih. Lihat Biar candle kompensasinya juga. Pas saat pas, pergantian candle kita udah dapat duluan siap. di harga dia pembukaan. Turun nih pasti. Kompensasinya belum lo atur, Bambang. Iya, sorry. Soalnya gue udah feeling profit sih ini. Jadi nggak Oke, gue atur oke, kompensasi, oke, tapi oke. jangan ditiru ya. Ya. Salah lah. Nggak boleh. Oke. Lebih enak pakai indikator ya. Ya karena yang Tebakannya lebih ada. lebih banyak kita analisanya dari MA5, MA20, MA40. Peluang lossnya dikit. Nah, kita profit. Kita open posisi bawah lagi aja di 14.000 loh. Bentar. Diganti dulu. Enggak kita loss.
Iya. Kita loss. Nggak apa-apa. Bawah lagi. Coba. Taruh. Bawah, nggak apa-apa bawah. Nggak apa-apa, kita Ingat bawah. guys, timing. Ini CCI-nya mulai koreksi tuh, dia udah bentuknya strip, nggak jelas dia mau ke bawah atau ke atas tuh masih strip doang. Ini masih belum jelas. Kalau kayak gitu susah ditebak. Agak susah, kita nebaknya cuma harusnya kita open posisi atas karena dia ngelewatin MA 5 gua, MA 20 sama MA 40 harusnya. Oh, Nah, tapi nggak apa-apa. Kita ganti lagi siap kompensasi. Nah, ini dia nanti trennya ke atas lagi. kok bisa? Dia belum ngelewatin garis Putih. overbox gua. Putih tuh overbox namanya. Garis 3 ini tuh namanya beda-beda nggak sih? Beda-beda. Yang ini overbox, ini oversold. Wih, dia ke bawah malah. Lu belum masang kan? Udah gue pasang. Bentar. Tuh. Oh, udah. Nggak apa-apa, kita siapin lagi kompensasi jangka pendek 220.000. Jangka pendek. Iya, nanti di menit 0,2 di 22.000, sini. cu. Nah, tambahin 1 nolnya. Jangan sampai salah kayak kemarin, cu. Harusnya ngebuntung kan. Ngebuntung terus buset. Nyakitin semua nyakit. Ini harusnya untung sih. Masih. Gua nggak jadi kompensasi jangka pendek karena apa? Gua nggak jadi. Kenapa? Dia tipis banget. Arahnya nggak jelas. Dia mau ke atas atau ke bawah? Oke. Masih bisa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita profit. Balik lagi ke 14.000, jangan lupa. Nggak apa-apa, pencet aja ke bawah itu 140.000. Ke bawah lagi. Nah, kita open posisi bawah. Pencet aja bawah. Kenapa gue nyuruh lo open Kenapa? posisi Kan bawah? ini belum melewatin nih. Ini kan Tapi belum dia udah melewatin. mendekatin di oversold gue tuh, ya kan? Oh. Nah, Jadi kemungkinan kita malah selanjutnya enaknya turun kita dapatnya malah udah di harga tertinggi. gitu. Nah kan, dia turun kan? Nah, sekarang udah mulai jago kan lo? Belajar tadi. Oke, kita kompensasi, siapin aja kompensasinya 35.000. Jangan lupa guys. Nah, jadi itu tadi yang gua kasih tahu guys ke kalian, cara kita pakai CCI untuk ngebaca candle atau grafiknya kan. Tapi gua saranin buat kalian juga kalau kita main binomo tuh pakai waktu timing yang 1 menit. Kenapa gue suruh yang buat 1 menit? Karena kita kalau 1 menit ngedebaknya per candle per menit kan. Kalau 30 kita main di 30 detik kita nebaknya 2 candle dan itu susah. Nah, kita loss. Tipis banget loh padahal kita lossnya. Kalau ini turun ya jelas. Turun ya? nanti 32 detik. Nah, Soalnya ini pasang. Nah, aduh telat ya. nggak apa-apa, kita udah dapet di atas. Soalnya Enggak. kita kan ini udah mulai turun ya. Ini turun nggak sih? Turun, dia udah ngelewatin oversold garis hijau yang gue buat. Untuk yang nggak tahu garis hijau ini bisa disesuaikan nggak sih? Bisa nggak? Bisa, kenapa? Gue pakainya period 10 karena gue kemarin pakai bawaan normal itu kurang signifikan gue pakainya. Masa Nggak pas. abu-abu. Makanya gue nyobain di yang 10 ternyata gue sering profit gitu kan. Jadi gue pakai aja. Oke, kita Ini hitung harusnya lagi, Cuk. turun ya ini ya. Yoi. 7. Aduh. Jangan, 888 Cuk. Siapin lagi. Ya, gua pun posisi Ini bawah jangka lagi. pendek nggak? Nggak. Enggak. Ini udah pergantian candle kan soalnya. Kita udah loss. Kalau jangka pendek tuh apa sih? Jangka pendek itu lihatnya dari mana? lihatnya tuh dari menitannya. Contoh kita open posisi waktu pergantian candle kan di 30 detik kan di sininya. Nanti kita stop untuk atur posisi tuh di menit 0,1. Dia udah pindah ke 1 menit, kita udah selesai. Oh, 0,1 pindah candle. Pindah candle. Oke. Waktu kita untuk open posisi udah nggak ada, maksud gua. Nah, semoga kita profit nih untuk kompensasi ketiga. Harus ini harus profit. 8, 3 soalnya. 7, 6.
5, 4, 3. Kita Aduh profit. lama banget. Aduh, siap. Ganti 14.000. Di rumah kalem. Ganti. Nah kan tuh, gue bilang apa? CCI-nya dia udah Turun. turun. Ini turun lagi berarti kan. Nanti. Nah, pasang turun. Ini harga tertinggi udah. Harga tertinggi udah. Nah, Di candle ini kan di maksudnya. candle ini bener banget. Tuh, Jadi dia, kalau misal nih yang garis ini apa tuh, namanya? dia udah ngelewatin garis hijau gue yang di Iya. sini kan tuh. Garis putihnya udah ngelewatin dia ke bawah. Berarti dia trennya akan membuka tren turun. Dan satu lagi, parabolik gue udah mendekatin candle. Nanti habis candle berikutnya pasti paraboliknya bakal pindah ke atas. Tuh. Dan dia Prediction juga gitu. udah ngelewatin MA5 gue. Jadi kalau udah misal nih apa nih garis apa namanya? CCI-nya udah ngelewatin sini bawah ini bawah merah ini. Nah, berarti Itu nanti berarti dia naik. potensinya bakal naik. Naik. Oh. Karena sistemnya gini, candle nggak mungkin dia bakal naik terus pasti ada saatnya dia bakal turun. Ada momentumnya dia turun. Kebalikannya juga, candle juga nggak mungkin dia bakal turun terus. Pasti ada momennya dia bakal naik. Kita loss, siapin kompensasi lagi. Gak apa-apa cok, di 70.000 aja nih. Awas gue pencetin. Gue berani 70.000. Nggak apa-apa. Kita masih belum loss kok. Dan kita siapin lagi di Berapa? 220. Jadi kompensasi kedua nggak gue pakai. Kompensasi itu 25 berapa? Berapa? Kalau kompensasi itu hitungannya kalau gue ya 2,5%. 2,5%, dua kali setengah bukan 2,5%. Kenapa harus 2,5%? Karena itu nanti kita bisa nutupin kekalahan awal kita. Contoh, kita kalah di 14.000 kan, kita main market di 85% untuk tingkat profitnya. Kita masang di 35.000, nanti kita bakal balik kekalahan kita plus kita masih profit. Nah ini jangan lupa, karena dia CCI udah naik, kita bakal open posisi naik. Oke, kita udah open posisi naik, Tinggal nunggu nih. tinggal nunggu. Ini juga udah deketin sama garis yang apa nama? Oversell apa? CCI, Sisi bukan yang hijau ini apa? CCI, Yang atas ini hijau garis hijau. oversold. Oversold. Gue nggak mau dia naik sih harusnya. Nah, Ayolah, hidup makalam. kedua. Kalau ini nanti kita profit, gua udahin dulu untuk video kali Udah ini. cukup ya? Udah cukup banget aslinya. Juga durasi juga 17 menit. Ini mohon Siap, maaf. Enggak ngerokok. Gue pakai vape sekarang lebih healthy. Waduh. Siap. Kemarin cewek gue. Aduh. Apalah daya gua, cu. Waduh, kok dia turun? Enggak. 9, Ayolah, 8, naik aja udah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita profit lagi, cu. Nah lo. Oke, jadi saldo kita jadi 1.700.000 ya. Kita udah profit 210 ribuan lah pokoknya. Itu cuma kita main 10 menitan. 10 ya menit. Kan? Ya kira-kira 15 menit lah lebih tepatnya ya kan. Nah, jadi menurut lo pribadi gimana? Untuk trading sendiri Kebanding sama yang kemarin pakai color to color kan. yoi, color to color. Kalau potensi kekalahannya lebih besar color to color. Soalnya kita nggak tahu nih apa namanya yang kayak gini apa CCI terus MA berapa ini kan bisa buat patokan kita buat prediksi setelahnya kan. Bener banget. Setelah candle sebelumnya kan. Yoi. Jadinya kita untuk potensi Lebih kita efektif. loss, ya potensi loss tuh dikit menurut. Lebih kecil bener banget sih. Cuma kayak gini juga kita kan harus belajar dulu. Nah itu yang Harus penting lihat belajar market. dulu. Terus jangan lihat market juga sih, jangan asal-asal main. Dan gue saranin juga buat kalian yang trading jangan pernah main pakai chart yang kayak gini nih, yang Grafik. cuma gunung kayak gini. Grafik gunung. Ini kita nggak bakal tahu aslinya untuk pergerakan pasar, kita nggak bakal tahu, kita nggak bakal bisa ngebaca candle arahnya kayak gimana, kita nggak bakal bisa tahu. Kalau paling bagus berarti itu ya lilin. Lilin gak sih? iya namanya. Iya lilin. Ini namanya candlestick kalau di bahasa trader atau trading. Kalau gue pribadi kan juga trader di saham kan. Cuma kalau di saham Senin sampai Jumat doang dia buka marketnya, Sabtu Minggu dia libur. Jadi gue ngisi kesibukan, gue belajar trading juga di binary option juga kayak di binomo kayak gini kan. Dan itu lumayan buat ngisi kegiatan gue. Timbang ngapain kan? Timbang Di gua- masa pandemi apalagi itu udah Kita dapat duit efektif. sambil duduk itu udah bagus banget kan. Soalnya karena gue pernah itu ya lihat siapa Presiden Jokowi, dia pernah di pidatonya tuh dia bilang kalau di masa pandemi ini tuh
lebih bagus pelajari tuh Bener namanya saham banget. apa sebenarnya itu buat ngatasin perekonomian sementara bagus gitu. banget. Tapi apalagi kalau udah terjun terus kalian nyaman, ya udah lanjutin aja. Lanjutin Siapa tuh aja. jadi pendapatan yang apa namanya pendapatan yang pasti kan, Karena kita nggak ada yang masih tahu. muda juga kan, kita harus tahu juga kan pentingnya investasi itu gimana buat kedepannya ya. Apalagi kalau buat kalian yang udah kerja tapi kalian juga masih investasi di saham, itu lebih bagus juga, kalian masih dapat pendapatan aktif dan pasif. Ya udah, itu aja tadi video trading gua sama Kamit, dan dia mulai oke lah kali ini kita profit 200 ribuan cuma 10 menit. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua. Thanks for watching.